bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Oke, daon nih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sapira Demiani dari kelas 12-2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara Indonesia itu mempertahankan kemerdekaannya. Indonesia mempertahankan kemerdekaannya melalui dua cara, yaitu perjuangan secara fisik dan perjuangan diplomasi. Dimana pada pembahasan kali ini kita akan belajar perjuangan secara diplomasi. Oh my God! Perjuangan diplomasi ini upaya bagaimana Indonesia dengan pihak Belanda melakukan perjanjian. Contoh perjanjiannya yaitu perjanjian Renville, perjanjian Ngajati, perjanjian Romroyen, dan lain sebagainya. Perjuangan diplomasi merujuk pada pengakuan kedaulatan yaitu de facto dan de jure. De facto pengakuan secara rakyat, wilayah, dan pemerintahan, sedangkan de jure mengakui atas hukum internasional. Okay. Selanjutnya kita akan membahas perjanjian Linggarjati. Yelah, 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 nasib lah, yelah, 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 yelah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda yang sebelumnya menjajah Nusantara ingin kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, pihak sekutu dan AFNE tiba di Indonesia untuk melecuti tentara Jepang yang kalah dari Perang Dunia Kedua. Namun kedatangan tersebut diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Tentunya karena hal tersebut, Indonesia dan pihak Belanda melakukan kontak diplomasi yang menginginkan konflik itu berakhir. Pihak Indonesia pun merespon dengan mengadakan pertemuan pertama kali di Jakarta pada tanggal 23 Oktober tahun 1945. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Indonesia dan NICA, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Maret 1946 dan dilanjutkan pada tanggal 16 serta 17 Maret 1946 yang menghasilkan dokumen Formula Jakarta. Dokumen ini berisi nota kesepahaman untuk bernegosiasi dan membahas pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan itu, wakil dari Belanda yang membuat koalisi baru yang bernama Koalisi Bersama untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Komite ini diketuai oleh Wim Schemerhond dari Belanda. Perundingan yang dilakukan menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober yang nantinya akan disusul oleh pertemuan di Linggarjati pada tanggal 11 November 1946 hingga 13 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan tersebut sebenarnya berjalan semestinya selama 3 hari. Namun, penandatanganan perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Beberapa bulan kemudian setelah penandatanganan, Belanda melanggar perjanjiannya dengan melakukan agresi militer 1. Lantas, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Mulai dari delegasi Indonesia yaitu Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Susanto Tripodjo, dan Adnan Kapaugani. Delegasi Belanda yaitu Schemerhond, Van Mook, Van Boel, dan Vicky de Boer.
Selanjutnya delegasi Inggris yaitu Lord Killarn. Isi dari perjanjian Lirijati yaitu yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua adalah Indonesia dan Belanda membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda ingin membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Agresi militer Belanda I memiliki tujuan menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sementara di Sumatera, Belanda bertujuan menguasai perkebunan dan pertambangan khususnya minyak dan batu bara. Belanda melancarkan serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB lantas mengeluarkan resolusi 27 Dewan Keamanan tanggal 1 Agustus tahun 1947, di mana isi dari resolusi Dewan Keamanan tersebut meminta pihak Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan konflik secara damai melalui mediasi. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda agar menghentikan agresi militer I. Hingga pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda pun menghentikan pertempuran tersebut. Tentunya dari kejadian tersebut banyak dampak yang terjadi. Dampak positif yang pertama yaitu Indonesia yang menjadi semakin kuat di mata internasional karena pengakuan secara de facto dari Belanda. Citra bangsa Indonesia di mata dunia semakin berkembang karena Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendorong negara-negara lain secara hukum mengakui adanya negara Indonesia yang berdaulat. Akhir dari adanya sebuah konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia harus mengakui persemakmuran Indonesia-Belanda. Kekuasaan negara Indonesia yang menjadi sempit atau kecil karena daerah yang diakui hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Berikut adalah peta pasca Linggarjati wilayah Indonesia. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya! Jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye-bye sepuh. Beberapa dan lain sebagainya. Ya Allah, PTR agak menang. Halo semuanya, perkenalkan namaku Safira Damiani dari kelas 12-2. Perjuangan diplomasi ini iya yo. Yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda ingin membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.